Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Ini adalah konten terbaru di channel Otakos. Selain review anime dan juga alur cerita timeline anime manga, yaitu konten timeline kisah suatu karakter di anime atau manga. Dan sesuai ciri khas Abdikos dalam membahas anime atau manga, timeline kisah suatu karakter tidak akan Abdikos bahas sekilas, melainkan akan Abdikos bahas detail sampai ke akar-akar dan teori-teori yang menyertainya. Kalau teman-teman punya rekomendasi karakter favorit di anime atau manga yang ingin dibahas Abdikos dengan detail hingga ke fakta dan teori yang menyertainya, silahkan request di kolom komentar. Dan karakter yang akan Abdikos bahas dengan detail timeline kisah hidupnya kali ini adalah seorang biju ekor 9, yaitu Kurama. Alasannya simple, karena Kurama baru saja dimatikan di anime Boruto, sehingga bisa dibilang masa hidup Kurama sudah berakhir. Oke, berikut timeline kisah hidup Kurama dari Abdikos. Timeline kisah ini mengambil segala unsur dari anime Naruto, baik itu canon ataupun filler. Jadi untuk teman-teman yang anti filler, mungkin akan punya persepsi kisah yang berbeda. Dan inilah kisah hidup Kurama versi Abdikos. Yuk langsung aja kita check it bro. Bagian 1, kelahiran Kurama, kisah ribuan tahun yang lalu. Dikisahkan 2000 tahun sebelum kelahiran Naruto, sebuah batu meteor misterius menghantam bumi, di mana batu ini membawa pohon misterius yang nantinya disebut pohon dewa. Pohon dewa yang telah tertanam menyerap segala unsur kehidupan dan juga darah yang ditumpahkan akibat perang selama ribuan tahun. Diketahui, pohon tersebut adalah jelmaan dari benih Jubi yang berhasil ditanam oleh seorang Otsutsuki dengan mengorbankan Otsutsuki lainnya. Ribuan tahun kemudian, Ishiki, Otsutsuki, dan Kaguya datang ke bumi untuk menanam pohon dewa, di mana Kaguya sebagai Otsutsuki kelas bawah akan dikorbankan ke Jubi oleh Ishiki untuk menumbuhkan pohon dewa. Namun Kaguya mengkhianati Ishiki dan menyerangnya saat lengah, sehingga Ishiki langsung sekarat. Kaguya Otsutsuki kemudian memutuskan tinggal di bumi untuk menjaga pohon dewa yang tertanam ribuan tahun sebelumnya. Singkat cerita, Kaguya jatuh cinta pada salah satu kaisar bumi bernama Kaisar Tenji hingga menyebabkan Kaguya hamil. Namun akhirnya Kaguya merasa dikhianati oleh Tenji dan konflik antar manusia yang menyertainya selama ribuan tahun. Kaguya pun memilih memakan buah Shinju untuk mendapatkan kekuatannya. Kaguya kemudian berevolusi dan menghentikan peperangan dengan mengurung sebagian manusia bumi dalam mimpi abadi yang disebut Mugen Tsukuyomi. Kaguya kemudian melahirkan anak kembar hasil percintaannya dengan Kaisar Tenji. Dia adalah Hagoromo dan Hamura, di mana kedua anak Kaguya mewarisi cakra besar dari ibunya yang sebelumnya telah memakan buah Shinju. Singkat cerita, Hagoromo menemukan fakta bahwa ibunya menyelesaikan konflik manusia dengan mengorbankan manusia lainnya dalam Mugen Tsukuyomi. Dari sinilah Hagoromo dan Hamura pada akhirnya melawan Kaguya yang bergabung dengan pohon Shinju dan menjelma menjadi ekor 10. Pertarungan berlangsung sengit selama 1 bulan, menghancurkan sebagian wilayah bumi, hingga akhirnya Hagoromo dan Hamura berhasil mengalahkan Kaguya dengan jurus Six Path Chibaku Tensei, menyegelnya dalam gumpalan tanah yang pada akhirnya menjadi bulan di dunia Naruto. Sementara ekor 10 diserap oleh Hagoromo dengan Rinnegan-nya lalu dimasukkan ke tubuhnya, membuat Hagoromo menjadi wadah Jubi dalam kurung Jinchuriki yang pertama dalam sejarah. Karena terlalu berbahaya menyerap cakra super besar Jubi sendirian, Hagoromo membagi cakra Jubi menjadi 9 monster berekor dengan jurus Banbutsuzozo atau jurus penciptaan, serta menyegel cangkang dari Jubi di bulan. Nah, dari sinilah Kurama itu terlahir, yaitu dia diciptakan oleh Hagoromo dengan cara membagi cakra Jubi menjadi 9 monster berekor, yang salah satunya adalah Kurama. Jumlah ekor sendiri menunjukkan level cakra yang dibagi, di mana Kurama yang berekor 9 mendapat cakra tertinggi dari 9 biju lainnya. Kurama kemudian dibesarkan oleh Hagoromo dengan penuh kasih sayang bersama dengan 8 saudara kandungnya. Yap, meski terlahir dari monster ekor 10 yang terkenal jahat, tapi Hagoromo berusaha memberikan kasih sayang tulus pada para biju dengan harapan kelak mereka bisa menjadi lebih baik dari orang tuanya. Hagoromo mengajari para biju dengan sebuah ajaran yang bernama Ninshu, yang mana Ninshu nantinya akan menjadi cikal bakal ninjutsu atau ilmu ninja di dunia Naruto. Salah satu ajaran Ninshu adalah pengendalian cakra. Yap, ke 9 biju dilatih langsung oleh Hagoromo dalam hal ilmu ninja dan pengendalian cakra. Jadi jangan heran kalau suatu saat mereka akan menjelma menjadi sangat kuat, bahkan melebihi orang tua mereka sendiri, yaitu Jubi. Selama bertahun-tahun, para biju tinggal di dalam tubuh Hagoromo bersama dengan klan Otsutsuki Bumi, mendapat kasih sayang layaknya anak kandung sambil belajar tentang ajaran Ninshu. Bagian kedua, kehidupan liar Kurama, kisah ratusan tahun kemudian. Meski telah merawat Kurama dan para biju dengan kasih sayang, namun Hagoromo adalah makhluk setengah manusia yang juga butuh berkembang. Dia menikah dengan salah satu manusia bumi yang kemungkinan juga anggota klan Otsutsuki Bumi.
dia dikaruniai 2 anak, yaitu Indra Otsutsuki dan juga Ashura Otsutsuki. Nah, dari sinilah ujian pertama Hagoromo sebagai setengah manusia dimulai, yaitu salah satu anaknya yang bernama Indra terlahir begitu cemburuan dan pendendam. Itu karena Indra yang mewarisi cakra besar dan keahlian ninju dari ayahnya merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan adiknya yang lemah dan tidak berbakat. Singkat cerita, konflik Indra dan Ashura semakin membesar. Hal ini tentu saja diketahui oleh para biju yang hidup di dalam tubuh Hagoromo. Hingga puncaknya terjadilah pertempuran besar antara Ashura dan Indra yang mengakibatkan Indra pergi dari klan Otsutsuki Bumi untuk selamanya, sementara Ashura menjadi pemimpin Otsutsuki Bumi menggantikan ayahnya. Dan ya, mungkin inilah pertama kalinya para biju melihat konflik besar antar manusia, di mana konflik tersebut justru berasal dari anak-anak gurunya sendiri. Melihat konflik tersebut, para biju mulai tidak mempercayai manusia untuk menjadi penerus ajaran ninju dari Hagoromo. Setelah konflik Indra dan Ashura, Indra yang pergi dari klan Otsutsuki Bumi mulai mengembara untuk mengajarkan ninju versi dirinya pada para manusia yang dia temui, hingga terbentuklah ajaran ninju versi Indra, yang nantinya ajaran tersebut diturunkan ke beberapa klan yang menjadi penerus Indra. Salah satunya adalah klan Uchiha. Sementara Ashura berusaha mengajarkan ninju versi dirinya yang lebih dekat ke versi Hagoromo. Ninju ini terus diajarkan turun-temurun hingga kedua klan keturunan Ashura, yaitu klan Uzumaki dan juga klan Senju. Bertahun-tahun kemudian, Hagoromo sudah di batas usianya sebagai alien setengah manusia. Sebelum meninggal, dia melepaskan para biju dari tubuhnya dan membiarkan mereka hidup di alam liar. Hagoromo berpesan kalau suatu saat mereka akan dipertemukan lagi dengan Hagoromo, namun dengan kondisi yang berbeda, di mana saat bertemu kembali lagi nantinya, seseorang akan muncul membawa tekad Hagoromo dan menunjukkan ke para biju arti dari kekuatan sejati itu seperti apa. Kurama sendiri dikirim oleh Hagoromo ke kuil di tengah pegunungan hutan untuk menjaga dan melestarikan tempat tersebut, yang mana tempat Kurama dikirim Hagoromo ini nantinya adalah cikal bakal berdirinya negara api. Dari sinilah Hagoromo berharap para biju bisa hidup damai layaknya makhluk hidup lain yang berdampingan dengan umat manusia. Awalnya mungkin demikian, yaitu para biju yang telah hidup liar mendapat ketenangan hidup berdampingan dengan alam, atau bahkan membantu para manusia di tempat tinggal baru mereka. Namun seiring berjalannya waktu, Kurama melihat sendiri kalau manusia memang suka berbuat kerusakan pada alam dan berperang, di mana di hutan tempat tinggal Kurama terjadi konflik besar antar klan yang salah duanya adalah klan keturunan Indra dan Ashura, yaitu klan Uchiha dan klan Senju. Keduanya sering disewa negara untuk berperang. Peperangan ini berlangsung sangat lama, atau yang sering disebut sebagai Warring State Period alias zaman Sengoku. Hal ini membuat Kurama semakin membenci para manusia dan memilih mengasingkan di hutan negara api untuk menjauhi manusia. Kepercayaan Kurama terhadap manusia sebagai pewaris ajaran ninju dari Hagoromo semakin menghilang. Kurama benar-benar anti terhadap apa yang terjadi pada manusia. Mau kalian perang sampai mati, gua bodo amat. Namun setelah lama Uchiha dan Senju saling bermusuhan, pada akhirnya kedua klan ini berhasil damai, di mana dua pemimpin klan, yaitu Hashirama Senju dan Madara Uchiha, membentuk sistem desa pertama di dunia shinobi, yaitu desa Konoha, yang mana nantinya sistem desa tersebut akan diikuti oleh negara lain, dan tempat Hashirama Madara mendirikan desa tersebut adalah di hutan negara api yang dekat dengan tempat tinggal Kurama. Namun sayang, perdamaian ini tidak digubris Kurama karena dia sudah terlanjur anti terhadap manusia. Mau perang atau damai, terserah kalian manusia. Yang penting kalian tidak mengganggu hidupku, aku juga tidak akan mengganggu hidup kalian. Yap, intinya pada fase ini Kurama sebenarnya tidak membenci atau memusuhi manusia dengan sangat akut. Dia hanya antipati terhadap apa yang terjadi pada manusia, alias dia tidak peduli dengan apa yang terjadi pada manusia. Bagian ketiga, tragedi Kinkaku dan Ginkaku. Kisah awal mula kebencian Kurama dan permusuhannya pada umat manusia. Pada suatu hari, saat 5 negara berlomba-lomba menciptakan desa terbaik dengan Konoha sebagai percontohannya, 2 shinobi dari Kumogakure, yaitu Kinkaku dan Ginkaku, diutus ke negara api untuk menangkap Kurama. Yap, inilah pertama kalinya Kurama berkonflik dengan para shinobi yang nantinya membuat Kurama membenci manusia. Tentu saja, yang membuat Kurama sangat marah dengan serangan pertamanya adalah Kinkaku dan Ginkaku memburunya dengan pusaka dari gurunya sendiri, yaitu Rikudo Senin no Haku alias harta pusaka petapa 6 jalan.
Yap, harusnya pusaka tersebut dimanfaatkan para manusia, penerus ajaran ninju dalam kurung shinobi untuk jalan kebaikan. Namun di sini, Kurama justru diburu oleh shinobi yang haus kekuatan dengan pusaka milik gurunya sendiri. Kurama begitu marah, pertempuran pun terjadi sangat sengit hingga Kurama berhasil menelan Kinkaku dan Ginkaku ke dalam perutnya. Namun di dalam perut Kurama, Kinkaku dan Ginkaku bertahan hidup dengan memakan dagingnya selama 2 minggu, yang akhirnya membuat Kurama kesakitan dan terpaksa harus memuntahkannya. Setelah kejadian tersebut, Ginkaku dan Ginkaku memang gagal menangkap Kurama, tapi dia mendapatkan sebagian cakra Kurama dari dagingnya yang mereka konsumsi selama 2 minggu. Kelak, kekuatan ini akan dipakai Kinkaku dan Ginkaku untuk menyerang Konoha di Perang Dunia Ninja kedua menghadapi Hokage kedua Tobirama Senju. Bagian keempat, tragedi lembah kematian, kisah penyegelan Kurama. Setelah tragedi Kinkaku dan Ginkaku yang memburu Kurama menggunakan pusaka milik gurunya sendiri, Kurama bukan lagi antipati terhadap manusia, tapi memutuskan membenci manusia. Dia siap membunuh manusia jika diperlukan. Bertahun-tahun kemudian, Konoha mengalami konflik internal di mana Madara kesulitan mendapatkan kepercayaan dari penduduk Konoha. Bahkan yang lebih ekstrim, klan Uchiha yang dia pimpin juga lebih percaya pada Senju daripada Madara. Hal ini membuat Madara pergi meninggalkan desa Konoha karena sudah tidak lagi punya pendukung. Madara kemudian mengembara ke seluruh dunia selama bertahun-tahun untuk mencari kekuatan. Tujuannya adalah untuk kembali ke Konoha menantang Hashirama secara gentle. Namun Madara merasa kekuatannya belum cukup karena dia tahu seberapa kuat Dewa Shinobi Hashirama. Hingga secara tidak sengaja, Madara menemukan Kurama di tengah hutan negara api. Seperti yang Abdikos bilang sebelumnya, di sini Kurama bukan hanya membenci manusia, tapi sudah siap membunuh manusia yang berniat memburunya. Namun sayang, yang bertemu Kurama kali ini adalah saingan Dewa Shinobi. Jadilah Kurama berhasil dikalahkan dalam pertarungan melawan Madara. Bahkan Kurama berhasil dikendalikan menggunakan genjutsu dari Sharingannya. Kurama kemudian dipaksa melakukan kontrak Kuchiyose dengan Madara. Setelah bertahun-tahun mengembara, kali ini Madara begitu pede untuk menantang Hashirama karena dia telah mempunyai biju terkuat, yaitu rubah ekor 9 Kurama. Namun Madara tidak tahu kalau yang dia hadapi adalah Dewa Shinobi reinkarnasi dari Ashura Otsutsuki yang mewarisi tekad Hagoromo. Tibalah saat pertarungan Madara dan Hashirama di lembah kematian. Madara dengan pede mengeluarkan Kurama untuk menyerang Hashirama terlebih dahulu. Namun Hashirama menggunakan teknik Mokutonya untuk mengimbangi serangan-serangan brutal dari Madara. Hingga akhirnya Madara menggunakan jutsu dewanya, yaitu melapisi Kurama menggunakan armor Susanoo. Bisa teman-teman bayangkan, Susanoo Madara saja sudah mampu membelah gunung. Lah ini dilapiskan ke biju terkuat. Namun sayang, bertahun-tahun Madara mengembara, Hashirama sudah menjadi Dewa Shinobi yang terlalu kuat. Dia menggunakan teknik petapa untuk memanggil Dewa Seribu Lengan, Shinsu Senju. Kurama yang telah dilapisi armor Susanoo dihujani tinju-tinju mematikan dari sang dewa, sehingga armor Susanoo-nya hancur. Bukan hanya itu, Kurama kemudian dijengkram dengan salah satu lengan Shinsu Senju layaknya kucing imut, lucu dan menggemaskan. Kemudian genjutsu Kurama dihapus menggunakan teknik dewa dari monster kayu Mokujin. Pada akhirnya Madara yang membawa senjata berupa Kurama berhasil ditundukkan oleh Dewa Shinobi Hashirama. Kurama kemudian dibawa ke Konoha untuk disegelkan ke tubuh istri Hashirama, yaitu Mito Uzumaki, yang namanya istri Dewa Shinobi. Tentu saja bukan orang biasa, dia berasal dari klan Uzumaki yang terkenal punya cakra super besar. Bahkan Mito Uzumaki diperlihatkan memiliki segel Byakugo di dahinya, kekuatan segel mematikan yang terinspirasi dari segel karma milik klan Otsutsuki. Dari sinilah Kurama sama sekali tidak berdaya ketika disegel di tubuh Mito Uzumaki karena saking kuatnya. Satu-satunya perlawanan Kurama adalah saat Mito Uzumaki akan melahirkan anaknya. Namun hal tersebut gagal karena ada Dewa Shinobi Hashirama yang ada di samping Mito, sehingga Kurama tetap berada di tubuh Mito sampai 2 periode perang, yaitu Perang Dunia Ninja pertama dan kedua. Awalnya Kurama memang tidak senang berada di tubuh Mito Uzumaki, bahkan sempat memberikan perlawanan ketika Mito akan melahirkan. Namun lama-kelamaan Kurama menjadi nyaman meski kebenciannya belum hilang, karena Mito Uzumaki memperlakukannya dengan sangat baik layaknya anak sendiri. Bahkan ketika akan mewariskan ke Kushina, Mito Uzumaki berpesan untuk memberikan cinta tulus pada Kurama, karena cinta tulus tersebut akan mengalahkan kebencian yang mendarah daging dalam diri Kurama. Nantikan di kisah Kurama part kedua. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.